Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumsel Penyapa dan kini kita memasuki segmen dialog. Pemirsa, mata pelajaran bahasa Inggris ini menjadi tidak wajib di kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar atau SD. Serta Kemendikbud ini akan mewajibkan pada tahun 2027 mendatang. Nah, seperti apa sebenarnya urgensi pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar untuk siswa? Ini akan kita bahas selengkapnya dalam dialog Sumsel Penyapa kali ini bersama seorang akademisi bahasa Inggris. Mbak ini karena masih muda ya, saya panggilnya ada Mbak Komala Dwi Syaputri MPD. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Komala? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, ini masih berseri-seri sekali gitu ya, karena di siang hari ini pembahasannya lumayan menarik ya, cukup menarik, apalagi Mbak Komala sendiri memang menjalani gitu ya, seorang akademisi bahasa Inggris gitu. Kalau dari pandangannya Mbak Komala sendiri gitu, melihat tarik ulurnya gitu ya, tarik ulurnya kebijakan ini, bagaimana sih Mbak sebenarnya? Gimana ya, kebijakan itu kan sebenarnya dibuat oleh pemerintah sendiri kan sudah melalui proses yang panjang, nggak cuma asal memberikan kebijakan gitu loh. Jadi pemerintah sendiri sudah ada pemikiran-pemikiran tertentu kenapa harus melakukannya seperti itu, kenapa harus mengeluarkan kebijakan seperti itu. Pada saat ini kan mata pelajaran bahasa Inggris itu kan tidak wajib nih menjadi mata kuliah pilihan di kurikulum Merdeka. Ini sedangkan nanti di tahun 2026-2027 mata pelajaran akan diwajibkan kembali. Yang sebelumnya, padahal sebelumnya sendiri bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran yang wajib. Iya, kita tahu, mungkin pada saat Mbak Caca masih kecil, kita juga masih kecil kan kita udah wajib tuh pakai bahasa Inggris. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Mungkin kebijakan itu dilakukan untuk mempersiapkan SDM-nya sendiri gitu loh. Karena yang kita tahu kan selama ini kalau kita belajar bahasa Inggris itu tidak semuanya bisa menyerap bahasa Inggris itu dengan baik loh gitu loh. Cuman ya kenapa pemerintah sudah menetapkan kebijakan seperti itu, mungkin mereka ada pemikiran sendiri adalah untuk mempersiapkan SDM agar bisa memberikan pelajaran bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi siswanya sehingga mereka dapat lebih mudah menyerap dalam bahasa Inggris tersebut. Oke, ini di sekolah dasar yang nanti akan dihapuskan. Padahal kita tahu sendiri sebenarnya bahasa Inggris ini juga tadi ya bahasa internasional gitu dipersiapkan. Kalau dari sekolah dasar kan sebenarnya akan lebih baik gitu. Nah, kalau nanti ini dihapuskan, apakah ada pengaruhnya nanti khususnya untuk para siswa gitu yang ada di sekolah dasar? Artinya ada penurunan kualitas bahasa Inggrisnya atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat sendiri dari peraturannya kan dari Permendikbud 12 itu sebenarnya tidak menghapuskan secara menyeluruh. Mereka hanya menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan gitu loh. Jadi memang siswanya diizinkan untuk memilih dan mungkin dari sekolahnya juga mengarahkan apakah mereka boleh untuk tidak mengambil mata pelajaran bahasa Inggris. Cuman kalau untuk urgensinya sendiri, Kenapa kita harus menetapkan bahasa Inggris itu dari usia dini gitu loh? Karena ketika sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris ya, semua pelajaran pun kita harus mulai mempelajari dari kecil karena di usia golden age itu mereka itu akan dapat lebih menyerapnya tuh lebih mudah, apalagi kalau mereka memang menyenangi pelajaran tersebut. Kalau seandainya dihapuskan sebenarnya bukan juga dihapuskan secara menyeluruh, jadi hanya menjadikan pilihan, dialihkan untuk minat mereka ke yang lain gitu loh. Cuman untuk bahasa Inggris sendiri, karena sekarang kan kita sudah masuk ke era dimana apapun pakai bahasa Inggris gitu, Mbak Caca ya, di handphone, apalagi untuk anak-anak kecil yang sekarang kerjaannya main game, main handphone, nonton YouTube dan lain-lain, semuanya itu udah terpapar dengan bahasa Inggris, jadi mau nggak mau mereka tetap akan terekspos dengan yang namanya bahasa Inggris. Jadi memang ya tetap akan ada masukan untuk mereka belajar bahasa Inggrisnya. Jadi ya walaupun sekarang jadi mata pelajaran pilihan pun kayaknya tetap harus, mereka mau nggak mau tetap harus belajar kalau mereka mau ikut dalam perkembangan zaman gitu. Oke, jadi walaupun nanti dialihkan jadi mata pelajaran pilihan, diharapkan tetap banyak yang tetap mengambil seperti itu ya Mbak ya, meskipun kebijakannya itu berubah, yang tadinya wajib tapi jadi pilihan seperti itu. Kalau dari pandangan yang Mbak Komala sendiri melihat gitu, pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD atau sekolah dasar ini sebenarnya ada keunggulan juga kelemahannya nggak sih Mbak? Kalau keunggulan, kita dari dulu sudah tahunya bahasa Inggris itu sebagai mata pelajaran bahasa internasional ya Mbak ya, dimana
Ya kalau kita mau masuk ke dalam dunia global, ke dunia internasional, ya kita mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi kalau ditanyakan keunggulannya, tentunya kalau seandainya kita bisa bahasa Inggris, kita mampu dalam berbahasa Inggris, itu akan lebih banyak mempermudah kita nantinya, khususnya di dunia kerja. Saya juga merasakan banyak juga cerita-cerita pengalaman pribadi dari teman-teman saya yang mana mereka tuh mungkin tidak terlalu menyukai bahasa Inggris seperti saya, jadi mereka itu boleh dibilang tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Jadi ada beberapa saat mereka ingin mencoba keluar dari zona nyaman, mencari pekerjaan yang mungkin jauh lebih baik dari pekerjaan yang sekarang mereka dapatkan. Rata-rata pekerjaan yang baik itu mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris yang juga baik gitu loh. Jadi memang dengan kita bisa bahasa Inggris, tentunya kita akan selangkah lebih depan daripada yang tidak bisa berbahasa Inggris, seperti itu. Oke, tapi kalau dimulai dari siswa SD tadi ya Mbak, sebenarnya maksimal nggak Mbak pembelajaran bahasa Inggris untuk mereka sejauh ini? Sebenarnya balik lagi ke usia tadi ya, karena ketika kita terekspos sudah dari kecil dengan bahasa Inggris, itu akan membuat kita tuh lebih mampu menyerap pelajaran nggak cuma bahasa Inggris sih, pelajaran-pelajaran yang lain juga gitu kan. Jadi kalau memang kita dari kecil sudah belajar akan suatu hal, ketika dewasa kita akan lebih mudah untuk menyerapnya itu. Jadi bukan berarti ketika kita baru mulai belajar sesuatu hal, khususnya bahasa Inggris di saat dewasa, kita jadinya tidak bisa sama sekali, bukan seperti itu. Tapi akan lebih mudah kita untuk memahaminya ketika kita sudah memulainya dari kecil. Betul. Ketika kita baru mulai dari dewasa itu, tingkat pemahaman kita tuh kan udah beda. Kita udah sudah banyak dimasuki dengan pemahaman yang lain ya, udah banyak. Jadi kita tidak full lagi ke itu. Sedangkan kalau pada saat masih kecil kan kita itu prosesnya adalah mengimitasi, menyerap apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita gitu loh ke kita. Jadi memang kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman juga pribadi, memang karena saya udah, ya bisa dibilang karena kita generasi yang dari kecilnya udah diwajibin pakai bahasa Inggris kan. Jadi memang udah terpapar dari kecil dengan bahasa Inggris. Jadi ketika dewasa kita tinggal memperdalam lagi pemahaman kita akan bahasa Inggris kan. Sampai sekarang kita nggak pernah berhenti belajar itu bahasa Inggris kan. Sampai sekarang terus belajar. Apalagi saya memang sebagai salah satu pendidik bahasa Inggris juga hampir setiap hari menggunakan bahasa Inggris ketika bersama siswa-siswa saya. Jadi memang ya bahasa Inggris itu tidak bisa dilepaskan gitu, memang harus, apalagi zaman sekarang ya. Betul, apalagi zaman sekarang pakai bahasa Inggris. Ya tadi ya balik lagi karena sudah menjadi bahasa internasional dan juga sekarang juga apa-apa serba modern, juga kita lihat sepertinya bahasa Inggris ini semakin melekat gitu ya Mbak ya. Sayang sekali kalau misalnya tidak dari sekolah dasar atau tidak dari sedini mungkin anak-anak ini mulai diperkenalkan dan juga munculkan minatnya terhadap bahasa Inggris. Betul, seperti itu. Nah, kalau dari pandangannya Mbak Komala juga ini ya, kalau dilihat gitu dari pembelajaran di sekolah dasar saat ini khususnya untuk bahasa Inggris, sebenarnya apa sih Mbak yang paling perlu dibenahi? Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga merasakan sebagai tenaga pendidik untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris, semua pelajaran itu sebenarnya akan lebih mudah kita pahami ketika kita merasa senang dengan pelajaran tersebut. Hal itu juga berlaku dengan bahasa Inggris. Saya menerapkan fun learning kalau sama siswa-siswa saya, di mana mereka tuh lebih banyak saya minta praktek gitu loh, praktek ngomong, langsung berbicara, langsung menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Dan di sini kita juga harus mengencourage anak-anak itu, siswa-siswa itu, biar mereka tuh berani buat ngomong dulu. Karena kalau bukan sekarang ya, maksudnya dari dulu juga stigma kita itu kayak, kalau misalnya kita di sekolah nih, mungkin Mbak Caca pernah ngerasain, kalau kita ngomong bahasa Inggris segala macam, orang mulai yang lain-lain yang nggak bisa tuh pada ngomongin, sok gini lah, sok pinter lah, gini lah gitu lah. Padahal nggak seperti itu. Kita hanya ingin ngomong bahasa Inggris karena kita mau, karena kita pengen mencoba. Belum tentu juga kita ngomongnya benar kayak gitu kan. Nah jadi memang kalau sekarang ini di sekolah-sekolah itu ya harusnya lebih dibanyakin prakteknya lagi, karena kalau zaman kita dulu kan
kita dikasih rumus bahasa Inggris, kalimat ini, betul, ini dan betul. ini, kita harus menghafal itu. Nah itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi apabila disertakan dengan praktek yang langsung dilakukan di lapangan. Apalagi kalau praktek itu kan biasanya lebih mudah diserapnya lagi, Betul. seperti itu ya Mbak ya. Nah mungkin ada tips-tipsnya lagi nih, khususnya dari Mbak Komala, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris ini di sekolah dasar, tapi akan kita bahas di segmen berikutnya ya Mbak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sumsel Menyapa akan kembali usai jeda. Permisi, Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka kakak tadi di layar bagus tidak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, muka kakak di layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Saya masih bersama Mbak Komala nih untuk membahas tema kita hari ini, yaitu urgensi pelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Kalau tadi di segmen sebelumnya Mbak Komala sempat menyampaikan bahwa untuk yang paling dibenahi dalam pembelajaran bahasa Inggris ini di sekolah dasar adalah tadi ya Mbak, praktiknya seperti itu kan. Nah ini kalau kita melihat atau nanti di tingkat sekolah dasar untuk menumbuhkan minatnya mereka terhadap bahasa Inggris seperti apa gitu, karena kan tadi yang tadinya bahasa Inggris wajib ini jadi pilihan, itu gimana nih Mbak Komala? Sebenarnya balik ke minat itu, kenapa mereka senang berbahasa Inggris, kenapa mereka mau berbahasa Inggris, karena adanya kebutuhan. Nah kayak sekarang kan misalnya kayak saya bilang tadi, anak-anak SD mereka tuh main game, mereka itu nonton YouTube dan sudah terpapar dengan bahasa Inggris. Mereka tuh akan dengan sendirinya, ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Kok aku nggak bisa nih? Kok teman-teman aku ngerti main game ini misalnya? Kok aku nggak bisa? Dan mereka akan dengan sendirinya mencoba mencari tahu, oh ini apa, artinya apa. Nah dengan tadi yang konsep bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran pilihan, ya nanti karena mereka dengan sendirinya mau, dan mau nggak mau ya harus bisa kan, jadi dipilihkan itu. Nah sekarang yang menjadi masalahnya adalah orang-orang yang tidak terpapar, maksud saya tidak terekspos dengan bahasa Inggris itu sendiri, khususnya mungkin dari beberapa dari daerah gitu. Karena saya juga ada beberapa siswa yang berasal dari daerah, dan memang kalau dilihat inputnya itu kemampuan berbahasa Inggrisnya amat sangat jauh di bawah yang memang sudah biasa terekspos dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang gimana caranya biar yang belum berminat dengan bahasa Inggris itu menjadi lebih berminat, itu yang menjadi PR bagi kita semua gitu loh. Oh, oke.
Nah ini kalau melihat tadi ya kebijakan dari Kemendikbud itu tadi juga bahwa membuat bahasa Inggris yang tadinya wajib menjadi pilihan. Nah ini sebenarnya apakah juga ada pengaruhnya nih Mbak? Kalau kita lihat sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu tadi ya karena pengaruh gadget atau juga pembelajaran sekarang melalui bahasa Inggris baik itu melalui video dan lain sebagainya. Jadi tidak jarang ini anak-anak yang juga bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Apakah keputusan ini pun juga berkaca dari kondisi saat ini gitu, dari anak-anak modern zaman sekarang gitu? Ya kebijakan itu tadi kalau saya pribadi sih melihatnya itu tadi karena apa namanya pemerintah sendiri ingin mempersiapkan SDM yang baik agar dapat lebih mengajarkan bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran yang memang menyenangkan bagi siswanya. Jadi dengan sendirinya mahasiswa itu berminat untuk siswa itu berminat untuk belajar bahasa Inggris. Karena kayak seperti yang saya bilang tadi, perbedaan antara siswa yang terekspos dengan bahasa Inggris dari sedari kecil dengan siswa yang tidak itu cukup terlihat jelas sekali. Ketika mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, maka itu juga akan menjadi suatu kendala sendiri bahwa ya orang yang memang berminat bahasa Inggris akan memilih untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan yang tetap tidak akan memilih bahasa Inggris. Nah, yang ini yang apa namanya yang tetap harus kita jadikan patokan. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan itu di tahun 2026 dan 2027 akan mewajibkan kembali mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib. Yang mana mau nggak mau yang tadinya tidak terekspos dengan bahasa Inggris, paling nggak dia akan terekspos dengan bahasa Inggris di dalam mata pelajaran. Nah itu yang saya lihat sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi memang apa ya, ketika tidak diwajibkan hanya orang-orang tertentu yang akan memilih bahasa Inggris, maka mau nggak mau ketika diwajibkan semua akan mendapatkan bahasa Inggris dan itu yang sedang dikejar sekarang. Itu yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang saya bilang tadi. Karena memang sekarang ini di era semuanya serba digital ya, di era digital ini semuanya pasti ada menggunakan bahasa Inggris dan kita mau nggak mau harus dengan sendirinya kita harus menjadi orang yang terbuka dengan bahasa Inggris. Oke, kalau dari sebagai tenaga mendidik tadi ya Mbak ya, adakah kekhawatiran dengan kebijakan ini? Artinya takutnya nanti justru karena tadi dijadikan pilihan ataupun tidak wajib itu artinya nanti jadi ya sudahlah jadi adanya penurunan terhadap minat bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dibilang khawatir sebenarnya tidak terlalu karena kayak yang saya bilang tadi, sekarang ini semuanya udah terpapar dengan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau anak-anak itu akan, walaupun mereka tidak memilih untuk mengambil mata pelajaran bahasa Inggris di kelas, mereka akan tetap terpapar ketika mereka berada di ya zona nyaman mereka seperti main game tadi atau nonton YouTube atau mungkin melalui siaran-siaran di TV karena sekarang siaran-siaran di TV pun bahkan event sinetron pun mereka akan menggunakan campuran tuh kadang bahasa ada beberapa yang tetap istilah-istilah bahasa Inggris yang tetap disampaikan. Jadi kekhawatirannya itu hanya di mana anak-anak yang tidak terlalu banyak terekspos itu mereka akan semakin kurang minatnya akan bahasa Inggris. Cuma itu tadi pemerintah sudah memikirkan itu sehingga akan kembali mewajibkan bahasa Inggris di mata pelajaran bahasa Inggris di tahun 2026-2027. Sekarang pemerintah sedang menyiapkan bagaimana metode pembelajaran yang baik, bagaimana SDM-nya disiapkan dulu untuk mengajarkan bahasa Inggris dengan lebih menyenangkan, biar bahasa Inggris itu bisa lebih melekat lagi ke kita. Oke, kalau tadi sempat disampaikan bahwa untuk membuat rasa senang terhadap pembelajaran bahasa Inggris adalah melalui praktik. Nah, apakah ada tips dan juga pembelajaran lain, cara lain gitu ya Mbak, supaya menjadi pembelajaran bahasa Inggris ini memang fun nih, khususnya untuk anak-anak SD gitu? Oke, kalau untuk anak-anak SD sekarang ini sebenarnya udah banyak sekali ya media pembelajaran yang memang fun, memang menyenangkan bagi anak-anak di seperti di YouTube dan lain-lain itu udah banyak sekali. Dan memang kalau saya pribadi ke siswa saya itu biasanya saya lebih senang dengan metode mereka tuh diajak bersenang-senang dengan lagu, dengan musik. Apalagi sekarang udah banyak sekali musik-musik yang berbahasa Inggris tapi yang memang usianya udah disesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, itu yang kayak
lagu-lagu itu amat sangat efektif sekali tuh untuk memberikan kosakata, untuk memberikan vocabulary tambahan bagi anak-anak. Jadi memang harus dibikin fun sih, harus dibikin semenyenangkan mungkin belajar itu. Sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris ya, semua pelajaran harus semenyenangkan mungkin biar kita tuh nggak ngerasa beban dalam mempelajarinya. Ketika kita tidak ada beban dalam mempelajari sesuatu, kita akan menyerap pelajaran itu dengan lebih efektif. Apalagi kalau untuk tingkat sekolah dasar ini yang anak-anak itu yang belum 100% ya fokusnya dan juga konsentrasinya, artinya harus disampaikan bagaimana caranya supaya memang mereka itu minatnya jadi lebih baik lagi, lebih tinggi lagi terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Nah ini mungkin terakhir juga nih kalau dari Mbak Komala pesan-pesannya khususnya ini mungkin untuk tenaga pendidik lain agar bisa membantu tadi ya supaya pembelajaran bahasa Inggris lebih maksimal, lebih fun, dan juga mungkin untuk orang tua nih, silahkan. Kalau untuk orang tua, sekarang ini orang tua tuh alhamdulillah sudah mulai sadar ya Mbak ya, sudah mulai sadar betapa pentingnya bahasa Inggris. Kalau untuk orang tua sendiri saya mensarankan jangan menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu loh. Ya, kita sebagai orang tua juga harus, intinya jangan anak kita sendiri yang pintar bahasa Inggris. Kitanya juga harus pintar bahasa Inggris, kita juga harus ikut belajar bersama anak-anak kita biar kita bisa mengajak mereka belajar bersama-sama. Karena kayak seperti yang saya bilang tadi bahwa kita anak-anak usia sekolah dasar itu adalah mereka tuh masih dalam usia-usia meniru. Jadi mereka meniru orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya bersemangat dalam belajar bahasa Inggris, orang-orang sekitarnya ngomong bisa mengajak dia mau ngajakin dia ngomong bahasa Inggris, anak-anaknya juga akan lebih semangat lagi dalam berbahasa Inggris. Untuk guru-guru, untuk tenaga pendidik yang lain, untuk teman-teman saya semuanya sesama pengajar bahasa Inggris, karena nggak semua pengajar itu metodenya sama. Ya, nggak semua pengajar itu senang dengan fun learning gitu loh. Tapi memang penelitian juga membuktikan bahwa ketika seseorang itu senang dalam mempelajari sesuatu, dia akan lebih mudah menyerap pelajaran tersebut. Jadi usahakan ketika kita memberikan pelajaran ke anak-anak kita itu, anak-anak siswa kita tuh jangan membuat mereka stres, jangan membuat mereka terlalu tertekan gitu ya, dalam mempelajari itu gitu. Bikinlah suasana yang menyenangkan, berikan metode pembelajaran yang mungkin kalau untuk anak SD bisa yang lebih colorful, bisa dikaitkan dengan game-game atau permainan-permainan yang tentunya bisa membuat mereka lebih senang dalam mempelajarinya. Oke, baik. Intinya harapan kita juga dengan adanya kebijakan ini tadi kembali lagi seperti disampaikan oleh Mbak Komala, artinya bahwa sesuai dengan harapan pemerintah nanti dengan kebijakan ini juga lahir SDM baik itu dari tenaga pendidik sampai nanti siswa-siswa yang nanti terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris ini juga bisa maksimal pembelajarannya, terus juga muncul metode-metode lain yang memang seru dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Mbak Komala Dwi Syaputri MPD, akademisi bahasa Inggris, telah bergabung bersama kami hari ini di Sumsel Menyapa. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Sumsel Menyapa hari ini. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.